Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar bersama Bu Jum mengenai jaringan tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas bahwa jaringan itu ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Ya, untuk jaringan permanen atau jaringan dewasa ini ada beberapa macam. Yang pertama itu kemarin adalah jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis itu adalah jaringan yang terletak paling luar. Karena paling luar sehingga fungsinya sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Untuk sifat-sifatnya juga sudah kita bahas kemarin. Kali ini kita melanjutkan yang kedua, yaitu jaringan gabus atau periderma. Jaringan gabus ini merupakan jaringan pelindung yang dibentuk untuk menggantikan epidermis, yaitu epidermis batang dan epidermis akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, struktur jaringan gabus terdiri dari velogen, yaitu cambium gabus, yang akan membentuk filem atau gabus ke arah luar dan veloderma ke arah dalam. Selanjutnya, jaringan gabus itu berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari kehilangan air, ya, sebagai pelindung tumbuhan dari kehilangan air. Adapun gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari jaringan gabus. Nanti kalian gambar juga, ya, selain ditulis juga gambar juga. Ini ada filem, velogen, veloderma. Lah ini gabus ini. Serat floem, parenkim, jaringan dasar floem, cambium, vaskular, serat xilem. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kenapa dikatakan dasar? Karena paling banyak, sebagian besar pada organ tersebut terisi oleh jaringan parenkim, jaringan dasar. Seperti kalau kalian ditanya, apa warna dasar kulitmu? Kalian mengatakan warna dasarnya adalah coklat. Karena apa ya? Memang sebagian coklat. Ya, ini walaupun ada yang putih di bagian tertentu dan yang hitam bagian tertentu. Jaringan parenkim tersusun atas sel-sel berbentuk segi banyak. Berarti bentuknya itu bermacam-macam. Beda dengan jaringan epidermis, ya, pipih dan berbentuk ini persegi. Kalau ini seginya banyak. Nah, ini gambarnya ada yang seperti ini, ada yang kecil gini, ada yang bengkok gini. Nah, ini segi banyak. Antara sel yang satu dengan sel yang lain terdapat ruang antar sel ini. Ini sel, ini sel. Antara ini dan ini ada ruangnya ini, ruang antar sel. Beda dengan epidermis. Kalau epidermis rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Kalau ini renggang sehingga ada ruang antar sel. Ruang penghubung antara sel satu dan sel lainnya. Parenkim disebut pula jaringan dasar, tadi Bu Jum sudah sebutkan. Karena menjadi tempat bagian jaringan yang lain. Semuanya ada jaringan ini. Parenkim terdapat di bagian organ tumbuhan apa? Yaitu di akar ada, di batang juga ada, di daun pun juga ada. Jaringan parenkim fungsinya apa? Penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Nah, ini jaringan parenkim. Dan memiliki kloroplas, disebut klorenkim. Ya, jaringan ini punya klorofil. Kloroplas artinya punya klorofil. Karena punya klorofil berarti bisa untuk fotosintesis. Karena bisa fotosintesis berarti menghasilkan makanan, zat makanan. Makanya fungsinya sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, ini ya, jadi betul kalau gitu ini dikatakan fungsinya sebagai penghasil dan penyimpan cadangan. Karena apa? Ada klorofilnya. Tempat klorofil disebut kloroplas. Berikutnya jaringan penguat, ya. Jadi ada epidermis, gabus, parenkim. Nanti yang keempat jaringan penguat.
Namanya saja penguat, berarti apa? Untuk memperkokoh tubuhnya tumbuhan. Nah ini ya, jadi tumbuhan bisa berdiri tegak karena adanya jaringan penguat. Seperti kalian bisa berdiri karena adanya tulang. Coba kalian, andika tidak punya tulang, apakah bisa berdiri? Tidak bisa. Nah ini juga, tumbuhan bisa berdiri tegak karena adanya apa? Penguat. Nah, penguat itu apa? Nah, nanti coba dipelajari ini. Ada 2 macam jaringan penguat, yaitu kolenkim. Yang pertama ini kolenkim, dan yang kedua adalah sklerenkim. Kolenkim mengandung protoplasma dan dindingnya tidak mengalami lignifikasi. Sel-sel kolenkim merupakan sel hidup dan mempunyai sifat mirip parenkim. Sel-selnya ada yang mengandung kloroplas. Umumnya terletak di dekat permukaan dan di bawah epidermis pada batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Nah ini, kolenkim jarang terdapat pada akar. Dinding sel kolen mengalami selulosa, peptid hemiselulosa. Nah, ini mengalami penebalan tapi tidak merata, hanya di sudut-sudutnya ini. Nah ini, fungsi jaringan kolenkim sebagai penyokong pada bagian tumbuhan muda yang sedang tumbuh dan pada tanaman herba. Ya, karena ini hanya penebalannya di sudut-sudutnya saja, maka kolenkim ini nanti tidak sekuat yang satunya, yaitu sklerenkim. Makanya ini hanya ada apa? Pada tumbuhan muda dan tanaman herba. Berikutnya yang kedua, jadi ada kolenkim, ada sklerenkim. Tidak mengandung protoplasma, kalau tadi mengandung, dan dindingnya mengalami penebalan dari yak lignin, terdiri dari sel mati. Kalau yang kolenkim sel hidup. Nah ini bedanya. Kalau kolenkim sel hidup, sklerenkim sel mati. Dinding sel sklerenkim sangat tebal dan kuat dan mengandung lignin ya. Ini kalau sklerenkim seluruh ini ya dindingnya mengalami penebalan. Nah ini sklerenkim. Dinding mempunyai penebalan primer dan kemudian penebalan sekunder oleh yak lignin. Nah ini menurut bentuknya sklerenkim dibedakan menjadi 2. Yang pertama serabut sklerenkim yang berbentuk seperti benang panjang, dan skleroid atau sel batu. Skleroid disebut sel batu karena dindingnya keras. Nah ini fungsi sklerenkim menguat bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Nah ini contohnya apa sklerenkim ini? Pada apa? Pada tempurung kelapa. Ya, coba tempurung kelapa itu keras tidak? Keras. Kenapa? Karena tersusun atas sklerenkim. Nah ini makanya keras. Ya, coba kalau kalian tidak percaya, ambil kelapa tempurungnya. Ya, tatapkan saja pada kepala kalian kalau mau. Keras ya. Keras toh? Ya, ini beda dengan kolenkim. Ya, misalnya apa? Bayem. Ya, keras ya tumbuhan bayem? Tidak. Karena apa? Hanya kolenkim. Ya, jadi kolenkim itu selnya hidup, sklerenkim selnya mati, keras. Ya, pada kulit biji jarak. Ya, ini ya kalau di daerah kita itu kemungkinan ini agak sulit mencari ini. Tapi yang paling mudah yaitu tempurung kelapa. Saya yakin kalian semua tahu tempurung kelapa itu yang bagian apa sih paling atas itu ya, itu tempurung kelapa. Nah, berikutnya ya habis jaringan penguat, jaringan pengangkut. Nah, tumbuhan juga punya pengangkut karena ada yang diangkut. Yang diangkut itu apa? Air. Zat makanan itu diangkut. Nah, jaringan pengangkut ada 2. Yang pertama silim. Ya, silim berfungsi menyalurkan air dan garam mineral dari mana? Dari akar ke daun. Berarti ini silim ya menyerap air lewat akar.
Ya, jadi menyerap tentunya lewat akar, masa menyerap lewat daun ya. Melihat dari dalam tanah ini diserap lewat akar, kemudian masuk ke batang sampai ke daun. Silem. Ya, untuk memudahkannya nyilem. Ya, nyilem mesti nek jero banyu, masa nyilem nek dhuwur kasur. Ya, ini silem, makanya menyerap, menyalurkan air. Ya, ada silem, pembuluh serabut silem. Ya, ini silem ini untuk kalian cukup mengerti silem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari daun ke dari akar ke daun. Yang kedua floem, ya lawannya silem floem, ya berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Loh, kenapa kok dari daun? Yang tadi dari akar. Yang namanya fotosintesis syaratnya kan harus ada klorofil, zat hijau daun. Kira-kira zat hijau daun itu ada di mana? Ya di daun. Nah, karena ada di daun, jadi hasil fotosintesis daun, kemudian hasil makanannya di kemana? Apa cukup di daun? Tidak. Seluruh bagian tumbuhan perlu makanan, akhirnya disalurkan ke seluruh ke batang sampai ke akar. Nah ini yang terpenting ini fungsinya. Kemudian ini macam-macam jaringan ini tadi ya, ada epidermis, ini adalah ringkasannya, nanti dibuat ini ya, ditulis di bukunya. Ya, ini sewaktu-waktu saya minta dikumpulkan ya. Jadi kalau kalian tulis nanti kumpulkan sudah siap, selain itu dipelajari. Ya, walaupun dari tetap kalian punya catatan dipelajari, nanti juga ada ulangan. Ya, biar kalian sukses di kelas 11 ya, nanti bisa naik ke kelas berikutnya. Ada epidermis, parenkim, floem, silem ya tadi letaknya. Nah, ini kolenkim, sklerenkim, gabus. Ini tadi ya penjelasannya sudah. Nah, ini adalah ringkasannya. Ya, kalau tidak jelas silahkan ditanyakan di ruang diskusi ini. Siapa yang aktif, nanti ada tambahan nilai, ada bintang tersendiri, ada bonus. Silahkan aktif di dalam KBN dan jam tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.